memang cita-cita banget pengen jadi bagian dari sebuah musical. Oke, sampai akhirnya ke bawah mimpi. Jadi aktor atau aktris musikal itu kan harus bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting. 3 hal ini kan nggak semua orang punya ya gitu. Right. Ya, Semua yang dipengenin, yang dibisain gitu, bisa ada di dalam satu waktu kejadian dan itu luar biasa. Iya. Metode lo mendalami sebuah peran tuh seperti apa sih? Harus ngafalin monolog yang aku awalnya kayak, hah gila ini banyak banget ini gimana cara ngafalinnya gitu. Dan akhirnya ngejar gimana caranya biar aku bisa ngafalin ini. Ya akhirnya itu kebawa ke alam bawah sadar sampai bunuh kau, usir suamiku sampai takut. Kata dia sehari 2 hari mimpi kayak gitu, masih hari ketiga aku yang bunuh. Kata dia. Halo Tika Pika, Bu selamat Mei. datang di Angkor. Aku tuh bikin acara ini tuh sebenarnya buat mengisi waktu luang. Ajak atau kalau kebanyakan waktu luang. Kebanyakan di rumah nggak ngapa-ngapain. Angkor itu sebetulnya membahas lebih banyak soal musikal, terutama musikal di Jakarta lah. Jadi aku ngundang Tika. Tika ini salah satu cast musikal pertama aku di Gita Cinta The Musical ya Kak. Kikan pun juga begitu. Kikan pertama kali kayaknya tuh lo ikut musikal ya? Iya betul sekali. Itu jadi Mbak Ning. Iya di Gita Cinta GCTM. 2010. Tika jadi apa ya? Jadi Bukantin. Bukantin, nggak punya nama. Beneran ya? Namanya Tapi- Bukantin. Iya kayaknya nggak ada namanya Bu Me. Dulu Ibu Kantin aja. Nah semenjak peran Ibu Kantin itu, nah dari situ semua peran aku itu kalau nggak Ibu Kantin Ibu Warung. Di Ali Topan pun juga Jadi tukang warung. Jadi tukang warung yang naksir si Topan. Aduh. Itu nah ini pengen tahu aja sih. Kamu kan pada waktu itu udah Extravaganza dong. Sudah. Nah, sudah sangat terkenal lah di Extravaganza. Aku juga terkenal. Ya lumayan dikenal. Lumayan lah, gitu. dikenal. Gue juga nggak tahu gimana caranya. Gue bisa mendapatkan lo mau ikut main di dalam musikal itu. Nah, coba. Jadi aku teh sudah maaf ya. Ya udah nggak apa-apa, ada orang Dari Sunda dulu KB. tuh seneng sama musical, walaupun belum pernah nonton musical. Dalam arti dulu tuh nonton musical memang belum ada ya di Indonesia ya. Iya. Jadi kan dulu mah apa sih, bukan musical atau apa ya namanya dulu mah ya, cuman nyanyi-nyanyi aja gitu di panggung. Jadi nonton musical itu adalah lewat film. Oke. Suka banget sama Sound of Music, Grease gitu kan. Suka kok bisa ya gitu ya, acting, nari, nyanyi gitu dalam satu waktu. Nah, selalu bilang suka nonton apa? Nonton musical, padahal belum pernah nonton sama sekali. Jadi waktu itu ada kesempatan dikasih tahu sama Kak Ari dulu, Ari Tulang. Dia bilang katanya mau ada musical dan memang cita-cita banget pengen jadi bagian dari sebuah musical. Alhamdulillah sampai sekarang menurut aku itu adalah salah satu karya fenomenal sih. Thank you. Cita-cita The Musical itu. Tapi ini gak ke perbedaan fundamental apa? Kamu kan TV gitu, sama di panggung tuh jadi kumaha tah? Jauh pisan sih Bu Mea. Ya maksudnya dalam arti kata, karena kan yang nontonnya langsung, istilahnya nggak boleh ada satu kesalahan pun gitu. Cuman karena untungnya saya tuh disebutnya komedian, jadi kalau salah juga orang kan sering unggul. Cuman ketawa aja orang lihatnya dan ngerasa bahwa itu adalah bagian dari satu pertunjukannya. Bukan sebuah kesalahan. Suatu kesalahan gitu. Iya. Jadi tegangnya dapat banget gitu ya kan. Kalau misalnya di TV mah bisa diedit dan segala macam. Kalau itu kan nggak mungkin diedit. Salah ngomong, mau ngomong kotor dan segala macamnya. Kalau sekarang mungkin lebih apa ya, lebih bebas. Kalau zaman-zaman awal kan kayaknya kita juga ngomong-ngomong kotor gitu kan. Ya waktu kita Ali Topan kan semuanya udah takut bakalan ditangkap, di bredel gitu. Jadi ya perbedaannya itu, tegangnya itu gak akan ada yang bisa ngalahin lah. Dan Tika nyanyi itu. Ya di situ ya. Nyanyi, nari. Nah pengen tahu kalau di Extravaganza makan ngebodor gitunya. Nyanyi emang udah bisa nyanyi dari dulu? Nyanyi dari SD udah ikut paduan suara. Nari alhamdulillah dikasih
badan yang lentur walaupun ekstra seksi ya gitu kan. Jadi kayak apa ya, one stop shopping aja. Semua yang dipengenin, yang dibisain gitu, bisa ada di dalam satu waktu kejadian, dan itu luar biasa. Iya. Kalau lo Kek, kok bisa tiba-tiba Di dunia musikal gitu? Kamu kan gara-gara penyanyi. lo. Ini mah judulnya dipaksa. Itu inget banget 2010 itu audisinya tuh di Grand Kemang, ya Terus betul. datang lihat aja gitu kan, nontonin Jebakan orang Batman. audisi katanya. Iya seru juga kali ngeliatin orang audisi gitu kata Mbak. Terus ya udah aku datang pas datang itu, ayo Kikan ikut. Hah? Orang datang cuman mau nonton, tiba-tiba dipaksa-paksa suruh ikut. Akhirnya ikut deh. Tapi ya itu kecemplungnya begitu. Nggak nyangka bahwa dunia musikal tuh bakal seseru sekaligus susah itu juga sih kalau buat gue pribadi. Susahnya apa? Kayak Teh Tika tadi bilang ya, kalau jadi aktor atau aktris musikal tuh kan harus bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting. 3 hal ini kan nggak semua orang punya ya gitu. Sementara ya mungkin orang taunya aku sebagai penyanyi, dan kalau jadi penyanyi sih ya udah lah ya gitu. Tapi di sisi acting sama nari itu kayak susah banget gitu ya. Apalagi gestur, kalau urusan gestur tuh kan aku biasanya kalau nyanyi manggung tuh ya nyanyi, musiknya rock pula gitu. Jadi kayak kemaskulinan atau kegaharannya tuh kalau lagi jadi karakter orang lain itu kan harus Perannya diredam. tertindas lagi di situ. Diredam banget. Terus selalu jadinya yang depresif depresi gitu. Kalau kebalikan banget sama Teh Tika selalu kayak ceria, apa yang kayak menyenangkan gitu, bikin orang ketawa. Ntar kalau aku yang kayak Bikin gitu nangis. mati gitu. Manalah gue sih ini aja ya, mengaku dosa lah. Kikan tuh kan sepupu aku. Tapi ya kebetulan memang dia kalau udah komit sama sebuah pekerjaan, komitnya komit banget gitu. Bahkan kadang-kadang suka mengerikan karena terlalu komit. Terus jadi kayak waktu Ali Topan, waktu dia jadi Anna Karenina, itu kan memang di akhir cerita Ali Topan itu Anna Karenina bunuh diri kan. Itu dia beneran pengen bunuh diri ke sampai waktu itu tuh kayaknya lo tidur di rumah gue deh. Gue takut banget kalau lo di rumah sendirian. Tapi jujur ya, waktu pertama kali lihat Kikan gitu kan di main musical, ada rasa nggak percaya gitu. Emang bisa? Kan dia tuh penyanyi band yang tampilannya selalu celana jeans lah, apalah gitu, rock itu. Dia perannya jadi orang depresi di situ gitu kan. Tapi makin kesini Bu Kikan luar biasa sih actingnya. Dan aku sama Teh Tika tuh kerjanya nangis aja. Jadi kayaknya kita tuh tukang nangis. Jadi ini Christine Hakim, Kikan di sini. Tapi kalau ngebahas urusan komitmen itu yang tadi Mbak Mia bilang ya, sebetulnya kan aku ikutan di musikal Arswara tuh udah banyak banget. Dan kalau ngomongin urusan komitmen, kenapa aku tuh kayak sangat bersungguh-sungguh, karena sebetulnya itu juga beban, karena orang kan tahu aku sepupunya Mbak. Jadi kayak jangan sampai jelek, jangan sampai orang bilang kayak ini gara-gara sepupu dia mah dapat gitu. itu mah cuman karena ya saudaraan itu, gitu. kalau gue pembelaannya loh, sepupu gue memang, tapi bagus kan? Ya udah, jangan banyak cincang. Ya emang dia bagus, kebetulan dia sepupu gue gitu. Jadi bayarannya pun persaudaraan. Ingat ya, bayaran persaudaraan itu harusnya lebih besar. Benar. Gue inget banget latihan pertama. Nanti Kak Ari jadi narasumber episode berikutnya nih. Si Kikan tuh saking komitnya sama perannya dia, dan kalau menurut gue sih lebih ke takut. Iya benar. Jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah. Dia tuh haid hari pertama. Nah itu adalah, ini aku nggak tahu nih ceritanya nih. Ini adalah hari pertama latihan di Ali Topan. Iya, di pintu 7. Di pintu 7 kan kita latihan di gedung yang sangat mewah itu loh. Sekarang mewah. Enggak. Aduh, kita latihan bareng sama tikus. Aduh, parah banget. Itu si Kikan pokoknya ada gerakan Lea kalau nggak salah yang ngasih kayak fisik latihan lah gitu lah, latihan fisik, mundar mandir ngapain sambil gini gitu apa segala macem lah. Si Kikan ngikut aja, tiba-tiba aku dari seberang ruangan ngelihat dia jongkok, terus mukanya pucat banget, terus tiba-tiba dia gini,
Pingsan. pingsan. Dia pingsan, gue kayak Kikan gitu kan. Pas udah sadar gitu, lu kenapa gitu? Aku lagi haid mbak hari pertama. Lu ngapain ikut fisik? Atulah takut dimarahin Kari. Tapi itu sih yang harus sebenarnya komit itu harus dipunyai oleh semua pemain musical sebetulnya kan. Ya kebetulan karena kan Ibu Din terhormat di makaminnya tuh di Sumedang. Sumedang itu nggak terlalu jauh lah dari Jakarta gitu ya. Masih bisa naik mobil. Dan aku mikir kayaknya ada baiknya kayak permisi lah gitu ya. Minta izin, permisi, minta restu lah gitu kurang lebih. Ya udah jadi berangkat ke sana pagi-pagi, nyampe sana makamnya bahkan belum buka. Itu sebenarnya berangkat pagi subuh dari Jakarta tuh lebih karena nggak mau kena macet gitu. Sampai sana tuh jam 7:30, akhirnya karena baik si penjaga itu akhirnya dibukain. Jadi aku dapat kesempatan untuk bisa yasinan di situ sekaligus minta restu sebelum ada orang-orang datang lah gitu, sebelum rame. Ya alhamdulillah melakukan itu memang kayak jadi luar biasa aja sih buat gue. Gitu. Aku dengar cerita dari, karena aku nggak nonton ya, tapi dengar cerita dari Bu Mea bilang tuh kayak bukan Kikan. Emang serem ke. Aduh, jangan ngomong Nah takut. ini pertanyaan berikutnya sih buat Kikan. Gimana sih cara lo mendalami peran Din nih? Dia soalnya waktu Anna Karenina itu dia agak beberapa bulan gak bisa lepas karakter tuh, masih pengen bunuh diri aja. Aku juga waktu itu pengen dagang terus. Pengen jadi tukang warung. Nah si Kikan di Din juga begitu. Nah gue pengen tanya nih, metode lo mendalami sebuah peran tuh seperti apa sih? Ya, yang jelas aku ingat banget waktu pertama kali Mbak Mea bilang aku akan jadi Din tuh aku kayak aku nggak mau, aku nggak bisa. Maksudnya itu kayak terlalu, menurut aku itu terlalu berat, terlalu besar, itu nama yang terlalu besar. Apalagi kisah tentang Cut Nyarin ini pernah difilmkan dan diperankan oleh aktris sebesar Christine Hakim gitu ya. Kayak buat aku walaupun ini tuh versi pendeknya, versi musikalnya yang pasti berbeda, tapi tetap bagi aku tuh kayak Mbak lu yakin ya gitu. Tapi Mbak tuh kayak yakin banget sama aku, percaya banget aku bisa. Dan pesan dari Mbak Mea dan Kak Mehmet waktu itu ya sebagai acting coachnya itu adalah gua malah nggak dibolehin nonton filmnya supaya nggak terkontaminasi, terinfluence atau takutnya malah jadi punya acuan ke sana terus gitu. Pokoknya versinya Kikan aja gitu ya. Nah akhirnya aku baca bukunya. Itu pun nggak full aku baca karena bukunya lumayan tebel gitu. Aku hanya cari part-part di mana karena memang kisahnya kan itu aku memerankan setelah dia dibuang ke Sumedang itu kan udah depresi banget dan udah emang agak gitulah gitu ya. Terganggu lah secara mental. Jadi aku hanya baca part-part itunya terus kemudian ya aku coba ini aja sih, maksudnya melakukan observasi sendiri. Gimana rasanya jadi perempuan yang juga seorang ibu. Itu kan sebenarnya banyak samanya ya. Aku seorang ibu iya gitu, tapi aku mungkin nggak pernah tahu rasanya dibuang ke hutan. Bukan dibuang sebetulnya, melarikan diri ke hutan, bergerilya di hutan, di mana semuanya tuh sisanya tuh cowok-cowok gitu. Dan aku jadi leadernya gitu. Tapi at the same time jauh dari keluarga, jauh dari anak. Itu lo biasa. Itu biasa, tapi kan yang diperjuangkan nih sangat berbeda gitu ya. Memperjuangkan kemerdekaan, ngelawan Belanda pada waktu itu gitu. Itu cukup, sebenarnya jujur cukup membingungkan sih Mbak buat aku. Karena gimana ya caranya ngidupin rasa yang gak pernah dialamin gitu kan, sebagai seorang pejuang yang depresi sebenarnya gitu kan, apalagi terus kemudian dihianatin gitu sama orang kepercayaannya gitu. Aku jujur yang banyak sekali terbantu itu banyak banget diskusi sama Kak Mehmet gitu ya, sama Rusmedi itu dia kan yang selalu kayak ayo olah lagi gitu, coba kita analisa gitu Din tuh sebenarnya, dan termasuk juga dari sebenarnya yang PR banget itu adalah karena monolog kan. Itu first time aku melakukan monolog gitu. Biasanya kan selalu ada lawan wacaranya gitu. Walaupun memang nggak 100% monolog ya Mbak ya, karena tetap ada yang interaksi lah, walaupun sedikit banget gitu. Yaitu Kak Mehmet juga banyak ngebantu aku untuk coba menganalisa dari si potongan-potongan monolog yang aku bawain gitu. Jadi itu banyak membantu sekali sampai akhirnya aku ke bawah mimpi. Bisa. Itu coba cerita suami lo tuh kasihan si Uzir, mana Uzir?
Coba bayangin ya, itu kayaknya so far sih karakter terberat buat aku sampai hari ini gitu ya, sepanjang pernah main musikal tuh adalah menjadi Din, karena harus merubah cara bicara, terus merubah intonasi, dan pasti ada dialek kan gitu kan, Din itu orang Aceh gitu. Udah gitu harus ngafalin monolog yang aku awalnya kayak, hah gila ini banyak banget, ini gimana cara ngafalinnya gitu. Dan akhirnya ngejar gimana caranya biar aku bisa ngafalin ini. Ya akhirnya itu kebawa ke ke alam bawah sadar, sampai mimpi-mimpi tuh, aku di mimpi tuh yang Berasa berjuang. Aku bunuh kau kape jahanam gitu, sampai kayak gitu sih. Uzir suamiku sampai takut, sampai kayak yang kata dia sehari 2 hari mimpi kayak gitu, masih hari ketiga aku yang bunuh kata dia. Kalau Tika gimana tuh? Kan balik lagi ya ke sesuatu yang nggak bisa diulang. Betul. Jadi karakter yang diciptakan sama Tika, si ibu kantin ini tuh bagaimana cara? Kebetulan sebetulnya ini masalah ya. Masalah tuh dalam arti gini. Aku tuh kan susah banget menghilangkan logat Sunda. Makanya tadi pas Ikan cerita bagaimana dia harus berdialek Aceh, terus cara bicara yang berbeda. Itu tuh bener-bener menurut aku luar biasa ya. Karena sutradara aja dulu film nyerah. Karena aku harusnya jadi orang Lombok, tapi karena ngomongin Sunda, akhirnya dia bilang ya udahlah kamu orang Sunda yang kerja di Lombok. Jadi sebetulnya memang akhirnya ya mungkin karena perannya mungkin bukan peran yang dalam arti kata peran utama ya, istilahnya kita kan peran pendukung, supporting. Gitu, supporting yang memang sebetulnya mungkin di case-nya juga nggak ada gitu, cuman diadain gitu kan. Jadi dikasih kebebasan untuk bikin karakter gitu, dan kebetulan memang ya karena karakter Sundanya memang udah kental banget Bume, jadi susah. Tapi di Alitopan menjadi orang Jawa deh. Jawanya Jawa pinggiran. Jawa pinggiran. Iya. Jadi ya kasar gitulah gitu. Tapi itu pun mendekati Sunda sebetulnya. Tapi gini kamu kan komedian. Ya kalau komedian itu gimana sih pakemnya tuh kan ada yang ngelempar, ada yang lempar, ada yang nyambut gitu ya, kira-kira kan gitu. Tapi kan kamu kerja sama orang-orang yang bukan komedian. Betul. Gitu. Nah, itu cara berbaginya gimana sih? Sebetulnya aku adalah aktor yang bermain komedi. Bukan seorang komedian, karena komedian itu di atas aku menurut aku ya. Karena apa? Karena komedian itu spontannya banget gitu kan. Sedangkan kalau Extravaganza itu adalah scripted Mbak Me. Jadi itu adalah satu keuntungan kenapa akhirnya di musical pun bisa kepake. Nah, jadi secara scripted pasti aku ngikutin. Tapi kalau ada kesempatan untuk improve, aku akan improve gitu. Jadi untuk diri sendiri. Enggak. Soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya lawan kayak misalnya lo lagi ngobrol sama siapa, scene-nya begitu terus tiba-tiba lo improve terus orangnya gue mau jawab apa ini? Itulah kenapa harus latihan kan. Karena alhamdulillah juga ketemu sama lawan main yang kebetulan chemistry-nya dapat kali Mbak Mei ya. Karena kan kalau kita nggak pernah latihan atau apa, jadi sekalinya kita ngelempar joke mereka nggak bisa nanggap kan, berarti kan betul. Tapi karena chemistry-nya udah jalan, latihan juga kan nggak cuma sehari 2 hari. Nah kalau misalnya ada juga kan yang latihannya sehari 2 hari ya. Ada. Pasti ada di setiap musikal, pasti ada yang kayak begitu kok. Hanya sekali 2 kali saja muncul. Tapi karena memang latihannya terus menerus, jadi juga udah mulai akrab dan segala macam. Jadi ketika kita ngelempar joke mereka kayak udah tahu gitu, gue mesti balasnya begitu. Dan kan sebetulnya joke-nya juga joke. Porsi kali ya. Joke-nya itu adalah joke yang terarah. Jadi nggak kemana-mana, nggak keluar banget. Tahu porsi Mbak Me. Dalam arti nggak mau jadi makan orang juga. Gitu. Misalnya harusnya memang scene-nya di sebelah sini, jangan lu matiin temen lu gitu kan. Nah, itu yang gue masih belum ngerti gimana caranya. Gue mah matiin orang terus. Makanya gue gak laku jadi aktor musikal. Kayak kalau misalnya perbedaan emosional seperti apa sih setelah kamu tuh
main musikal gitu terhadap panggung. Sebelumnya pernah main teater? Belum. Jadi musikal adalah yang pertama lah ya di atas panggung. Iya. Ya selebihnya sih biasanya nge-MC iya. atau mungkin ya main sketsa kan berbeda sama musikal gitu. Emosinya apa ya Mbak Mem? Mungkin dari teater musical inilah kemampuan acting aku terasah. Oh, really? Iya. Oh. Gitu. Orang kan bilang Tika mah gampang nangis kok orangnya gitu. Tapi emang iya sih. Nangis tapi kalau disuruh acting nangis aku nggak bisa. Tapi karena ya itu tadi terbiasa untuk latihan di panggung, ketemu sama orang-orang yang mungkin kemampuan actingnya juga luar biasa. Itu juga yang akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan aku nangis sekarang ini. Oke. Walaupun aku nangis pun orang ketawa. Aku tuh sedih loh. Ini lagi nangis loh. Kalau lo tadi bilang gue lumayan banyak lah main musikal sama art suara. Udah berapa judul sih? Ingat gak? GCTM, Ali Topan, Tresna, terus yang waktu pandemi itu apa? Yang aku pakai baju pink. Lentera. Sangkuriang, Lentera di tepian. Terus Din berikutnya yang sendiri. Itu 6. Dari sekian banyak peran yang 6 ini, gue udah tahu sih Din yang paling berkesan buat lo. Tapi yang lebih menantang dan sulit gitu untuk dilupakan. Pengalamannya. Ada dua sih. Waktu jadi anak Karenina sama waktu jadi Dayang Sumbi. Cuman kan bedanya waktu jadi Dayang Sumbi itu kan kita syuting ya. Jadi tuh kayak masih bisa diakalin. Bukan di atas panggung lah. Bukan gitu, di atas panggung. Waktu jadi anak Karenina sih karena itu kompleks ya. Anak Karenina itu kompleks terus banget. secara mendasar tuh dia perempuan banget gitu kan. Dari baju-bajunya aku juga pertama kali tahu baju-bajunya. Gue pakai baju itu gitu ya. Si Kikan kan terkenal dengan hitam-hitam ya kan. Terus tiba-tiba rok-rok renda-renda gitu kayak oh my god gitu. Tapi ya ternyata setelah dijalanin sama perannya sama karakternya gitu ya secara bersamaan ya memang itu malah menguatkan. Jadi kayak rasanya kayak ini sih nggak perlu terlalu ribet lagi karena dari bajunya aja udah kelihatan gitu, udah ngebantu banget. Tapi mainin anak Karenina tuh paling kompleks sih kayak Mbak bilang gitu karena ya itu ya dia dari keluarga kaya jatuh cinta sama orang nggak kaya terus ditentang terus dia berontak sampai ya itu ujung-ujungnya perbedaan emosinya dari awal fluktuatif banget. Ya. Terus itu anak Karenina dikasih pisau buat adegan bunuh diri sama orang props udah dibungkus pakai lakban kalau nggak salah, dibuka loh sama dia. Lakbannya dibuka, Tika dia benar-benar ada bekas pisau. Gue marah dong sebagai eksekutif produser dan sebagai sepupu yang lebih tua ya. Gue bilang lo apa-apaan Kik gitu kan. Harus berasa Mbak. Harus berasa kalau digituin pakai lakban gak ada rasanya. Ya bukan berarti kalau lo meteau di tengah-tengah produksi ini terus gue gimana. Aduh tapi seru. Tadi Tika bilang ya kalau gue mah ada salah kan komedi gitu ya. Kalau lu gimana? Pernah gak Kik ada kesalahan pas lagi manggung? Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah banget. Aku so far tuh belum pernah melakukan kesalahan dialog waktu manggung. Tapi ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Ada sih beberapa part paling di mana aku harus nahan ketawa justru karena lawan mainnya bikin kesalahan gitu ya. Ada satu adegan yang intens banget di Ali Topan tuh antara aku, Kak Chandra sama siapa yang jadi ibunya? Lisa DP. Sama DP. Itu bener-bener intens karena secara musik terus itu lagi apa namanya lagi berantem lah. Berantem tapi sambil nyanyi tiba-tiba si libretto, Kacan lagi libretto. Tiba-tiba Kacan salahnya tuh aku nggak bisa niruin lah itu harus Kacan yang niruin. Itu nahan ketawa tapi dalam kondisi aku tuh lagi marah nih sama bapak aku nih karena ternyata dia yang ngebiayain bla 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 gitu kan. Jadi kayak itu satu. Kedua yang aku nggak akan lupa tuh waktu jadi Din. Itu kan juga banget tuh si Taufan sama siapa Bima ya kan ada bagian tuh mereka ngejokes gitu. Jadi ada icebreakernya. Sementara aku
at the same time ada di panggung juga walaupun di corner yang beda. Dan aku tuh tetap kayak harus berzikir sebagai Cut Nyadin gitu. Terus mereka kayak lagi nyelain aku gitu. Aku kayak aduh itu susah untuk stay in karakter gitu ya. Tapi ternyata waktu manggungnya sih nggak kelihatan, bisa nggak kelihatan. Itu pernah Kak. Jadi ada salah satu pemain tuh ya di Tresna gitu. Ceritanya dia adalah dia orang yang sakit yang mau mati dan harus menitipkan anaknya ke ibunya yang dia tidak terlalu suka. Jadi kan emosi jiwanya tuh bergejolak lah gitu. Dia harusnya sedih banget gitu. Bercanda lah nih si yang sebelah sininya lagi bercanda-bercanda. Dia sambil nunggu giliran acting sambil nyanyi lagu-lagu gereja. Karena supaya distract. Terus kalau udah nggak tahan sekali gitu karena emang lucu, dia ketawanya kan gini. Seolah-olah nangis. Padahal lagi nahan ketawa. Kalau Tika kan kalau kita musikal tuh kan biasanya kita nunggu di leg. Mempersiapkan dirinya untuk oke, sebentar lagi part gua nih gitu. Gua harus masuk dan gue harus berakting. Itu ada tipsnya gak sih Tik? Gimana gitu caranya untuk ya bersiap-siap lah gitu? Percaya atau enggak sebetulnya kalau udah mau saatnya untuk tampil, aku tuh cenderung serius gitu. Jadi memang walaupun gak bisa diganggu. Jadi ya tetap karena karakternya ceria tapi gak berarti jadi main-main juga gitu. Betul. Jadi tipsnya adalah ingat aja sama, karena persiapan kita udah lama, nggak mungkin cuman baru sebentar gitu. Ingat sama persiapan apa yang sudah kita siapin, latihan apa yang sudah kita latih gitu. Jangan ngerasa karena udah mau biasanya kan kalau udah mau manggung tuh antara tegang atau karena udah mau selesai jadinya tuh udah santai-santai aja gitu. Enggak, menurut aku kita harus tetap serius walaupun peran kita tidak serius gitu. Jadi ya tetap aja. Kalau udah ada di samping-samping ini, pertama nggak boleh ngomong karena udah pasti bocor gitu kan. Udah gitu ya itu tetap serius aja. Ingat apa yang kita latih, ingat apa yang sudah kita persiapkan. Kalau dari segi nyanyi nih Kik, kamu kan rocker gitu. Terus tiba-tiba harus nyanyi di musikal, ada bedanya gak? Beda banget. Dan ini juga sebenarnya salah satu yang paling susah sih, ngilangin cara bernyanyi gitu. Dan ya tapi kan untungnya kalau ikut di Arsuara kan pasti kita dikasih vocal coach juga gitu kan. Jadi udah dibentuk lah tuh dari awal-awal latihan tuh, tiap bagian latihan vokal tuh pasti udah agak diarahin lah kayak gitu. Tapi tetap sih itu tetap susah karena apalagi kalau dapat misalnya lagu-lagu yang nadanya tinggi tuh pasti kayak mau keluar tuh si teriakan rock itu susah banget nahannya gitu. Cuman ya pelan-pelan akhirnya belajar sih. Kalau gitu. Tika aku kan nyanyinya gitu-gitu aja. Tapi nggak, maksudnya secara musikal kan agak sedikit berbeda tuh nyanyinya. Karena kan kita nyanyinya berbicara. Iya. Bukan spoken sih, tapi nyanyinya tuh bukan nyanyi sekedar nyanyi bagus. Tapi nyanyinya itu seperti kita lagi ngomong gitu. Dan itu diajarin di musical gitu. Bahwa tidak selalunya orang yang nyanyi di musikal itu harus merdu. Betul. Betul sekali. Tergantung perannya apa. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ngeliat kenapa sih si ini bisa main padahal suaranya gak bagus. Tapi lihat gitu gimana cara dia menyampaikan itu lewat sebuah nyanyian. Karena setahu aku kamu nyanyiannya lumayan banyak loh Tik. Waktu itu mah banyak kayak ada apa gimana lagunya teh si itu Bukantin itu Mari Kirana Kirana yang jangan meremehkan sejarah ya bukan. Maaf saya apal satu album di Kita Cinta. Di sekolah lumayan banyak. Kalau Ali Topan kan memang sedikit peran si Ibu Warung itu sedikit banget. Justru gitu. lebih sedikitan di Ali Topan ya. Tapi aku masih ingat lagunya. Oke, gimana lagunya? Kok cuma satu batang yang itu doang. Mau beli rokok gini kan. Digoda. Oh bener. Kamu tuh jadi orang kayak Cianjuran gitu Cirebonan. Iya. Yang itu. Ya itulah. Maksudnya ya
bernyanyi tapi harus seperti ngomong gitu kan, beda sama susah nggak nyanyi indah. abis main musikal terus harus jadi rocker lagi gitu? Kalau buat aku sih susah, makanya aku kalau lagi ikut project musikal gitu pasti akan bilang ke Uzir, kalau bisa jangan ngambil job dulu karena switch on off-nya tuh susah. Terus ntar kalau udah manggung terus pas latihan lagi ngebalikinnya lagi tuh itu pasti susah lagi kalau karena menurut gue seorang Chandra Satria diomongin nih itu udah nggak bisa nyanyi biasa lagi, udah nggak bisa nyanyi pop lagi dia mah. Dia nyanyinya sangat musikal. Iya. Begitupun juga dengan Sita Nursanti. agak sulit buat dia untuk balik lagi benar-benar 100% pop tuh udah nggak bisa. Jadi udah kebawa musikalnya mungkin karena sering main kan gitu ya. Kalau Tika, kita ngomongin panggung gitu, ada nggak sih figur yang jadi inspirasi? Kalau Indonesia ya, karena kebetulan kalau di luar sih aku apal gitu siapa pemain-pemainnya. Indonesia kalau untuk musical Sita Nursanti salah satunya gitu. Dia kayaknya udah hatam lah soal permusikalan Maya. Maksudnya di saat dia bermain dengan banyak orang, dia nggak pernah pengen stand out sendiri. Dia tahu porsinya gitu. Dia bisa berbagi energinya. Betul. Actingnya makin kesini makin luar biasa. Dia tuh sekarang udah bukan penyanyi, dia tuh aktris sekarang tuh kan. Aktris, gitu. betul. Suaranya juga. Ya udahlah ya. Sita Nursanti lah ya. Kalau Kikan? Aku Kak Chandra kali ya. Karena buat aku dia tuh bunglon banget gitu. Nah, dia juga sama. Ya kalau suara udah tidak usah dipertanyakan lagi gitu, tapi bagaimana kok dia udah rada tua sekarang. Bukan enak aja kita ngomongin orangnya nggak ada di sini, nggak bisa membela diri. Tapi kayak ya Kak Chandra tuh di bagian apa bisa jadi bapak-bapak galak banget, dia bisa jadi guru, dia bisa tiba-tiba jadi rajiman gitu. Kenapa aku pengen nangis? Tapi aku ngebayangin Kak Chandra jadi orang yang galak dan jadi itu edan oke sih emang. Ya itu ya multi talenta ya kalau buat aku. Kak Chandra tuh paket lengkap. Cuman aku sebenarnya nunggu apa dia dapat main satu karakter di mana dia tuh full dance gitu, yang nari-nari full gitu. Aku Chandra Satria dengar apa perkataan Kika Namara ini, lo disuruh ngedance itu satu lagi aja itu tinggal itu. Bu Maya nggak mau bikin gitu apa gitu musical yang pemainnya tua semua di atas 40. Pengen loh semua. Pengen, cuman ceritanya ini loh. Nanti ceritanya cuman ngomongin obat apa, lu udah minumin obat apa, lu minumin obat apa, pasti gitu dah kalau ketemu. Kolesterol berapa, gula darah kumaha, diabetes tuh, aduh repot kita bikin ceritanya. Tapi pengen banget sih maksudnya gini, aku sudah di tahap dimana karena udah 15 tahun yang lalu ya mulai ini semua. Pada 15 tahun yang lalu itu ensemble aku masih pada muda-muda. Sekarang kan kita seumuran semua. Sekarang kan udah yang ensemble pada waktu itu udah jadi berapa, umur 30-an, bahkan ada yang 40 gitu. 40, Nah udah gak bisa jadi ensemble lagi sebetulnya ya. Ensemblenya udah harus yang baru-baru lagi gitu, yang lebih muda-muda lagi. Nah memang baru juga beberapa episode yang lalu aku ngebahas gitu bahwa kita tuh penulisan, begitupun juga dengan film kali ya, nggak terlalu beda kalau menurut gue. Kesempatan untuk yang tua untuk dapat peran tuh memang makin lama makin susah gitu karena tidak ada cerita yang menuliskan tentang mereka. Itu yang mungkin gimana ya, boro-boro mau bikin cerita tentang yang midlife lah ya. Penulis untuk musikal aja belum ada kita. Iya betul, yang khusus ya. Yang khusus untuk musikal kita belum ada. Yang ada aku selama ini selalu pakai Titin Watimena dan Alim Sudio. Mereka penulis film semuanya. Jadi ya diusahakan, akan diusahakan. Aku sih kepingin banget sebetulnya, karena itu akan jadi sebuah genre yang baru itu. Iya karena kalau lihat film bule gitu ya, Hollywood gitu, kayaknya banyak juga kan cerita tentang yang memang udah banyak. Iya itu dia. Udah berusia midlife ya, udah cukup umur. Udah bukan cukup lagi, udah lebih umur. Umurnya bukan bertambah, berkurang. Nah, udah bukan bertambah, berkurang. Tapi tetap aja rame gitu, maksudnya tuh bagus-bagus aja, menyenangkan gitu kan. untuk ditonton sebetulnya gitu. Kalau misalnya Tika nih
bisa memilih peran di musikal, pengen jadi siapa sok? Nah karena selama ini selalu perannya komedi, sebetulnya tuh pengen gitu suatu saat nanti bisa kayak Kikan jadi Din. Mau bikin nggak? Kumanya Dewi Sartika tuh pantas banget sama aku. Aku mirip banget sama Dewi Sartika. Sunda Dewi atau Sunda Dewi. Iya, maksudnya Tika pengen nyobain peran-peran serius. Ya. Karena kemarin sempat filmnya sih belum keluar sih ya. Tapi aku main peran serius. Sutradaranya Rudi Sudjaro. Setiap selesai acting perannya serius, Mbak Me. Tentang kerusuhan. Dia selalu gitu, lucu banget. Makanya. Tapi kemarin sempet juga nonton beberapa ini juga perannya tuh udah jadi Umi, jadi Ustad gitu ya. Udah meningkat lah gitu. Kemarin jadi Ustad lumayan. Nah kemarin pun jadi Umi kayaknya menurut aku udah bisa sih main serius sebetulnya gitu. Kalau Kikan ada nggak peran yang pengen gitu, yang pengen lo iniin gitu? Aku sebenarnya pengen banget karena pengen tahu rasa tantangannya kayak apa tuh, pengen banget dapat peran kayak jadi cewek yang kayak ganjen kayak PSK kayak gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya agak pengen gitu ngerasain. Oke, saudara-saudara sekalian yang terkasih ya. PSK ini nanti laku gitu. Jadi PSK tuh aku ada tahu. Bener-bener STW gitu lah di pinggir jalan. Jadi akan gitu. Ada musikal religi. Dibintangi oleh Tika Priatakusuma dan Namara Surtikanti. Nggak kebayang juga jadi PSK yang di kuburan gini kan. Kan apa? Dia kerjanya di kuburan, Mbak Me. Kenapa? Ya siapa aja mau lihat kan kalau di kuburan mungkin dia antar saru antara ini dan curi. Enggak, tapi memang ada kan yang memang mereka daerah ini kehidupan serius. Operasinya adalah di kuburan, Bu Me. Wow. Kuburan Tionghoa ya. Wow. Biasanya mereka gitu. Oh jadi berdiri aja di situ gitu? Ya soal berdiri atau kayaknya saya nggak tahu ya. Maksudnya operasinya di situ. Iya. Baru tahu gue baru. Kalau di pinggir jalan mungkin mesti saingan sama yang muda-muda. Bikinlah Bu Me. Coba. Makanya ini ide ceritanya bisa kemana-mana ini kacau banget. Liar banget. Kikan jadi PSK, si Tika jadi ceramah. Ngasih ceramah di kuburan Cina. Tapi belum pernah ada loh genre religi kayaknya. Iya belum. Aku makan duluan itu bikin musikal dangdut Oh iya benar. Jadi kemarin teh pengen banget gitu bikin musikal dangdut, tapi nggak kesampaian aja gitu. Tiba-tiba keluar musikal dangdut, seru banget sih. Iya katanya seru banget. Seru banget sih. Kejar aku sayang kejar aku naon teh. Iya ini kan konten kreator semua. Iya betul itu lucu banget lucu banget gue suka itu salah satu musikal yang sangat menghibur ya. Bukan hanya menghibur tapi secara hakikat tuh memang musikal gitu. Jadi menurut gue dia melakukannya sesuai dengan pakem musikal gitu. Ya sekali lagi pemainnya muda-muda ya. Ya betul. Terus ada legacy yang pengen lo tinggalin gak sih di kalau kita ngomongin legacy kok kayaknya kesannya lo gak bakalan main musikal lagi gitu ya. Tapi paling gak buat yang generasi mudanya. Aku agak bingung ya sebenarnya menjawab pertanyaan ini. Legacy itu artinya kan mewarisi sesuatu gitu, benar gak sih? Tapi kayaknya kalau dibandingin sama yang lain sih aku belum bisa ini ya. Maksudnya karya aku di musikal juga belum sebanyak itu. Tapi mungkin lebih ke harapan aja kali ya. Mudah-mudahan sekian banyak aku pernah main musikal itu ya, aku diingat sama orang bukan hanya karena kemampuannya, tapi apa sih sebenarnya pesan yang aku sampaikan. Salah satunya misalnya kayak lewat Din itu gitu ya, waktu mainin itu tuh aku juga baru sadar bahwa nggak banyak orang tahu Din itu pernah dibuang ke Sumedang, bahkan dimakamkan di sana gitu. Dan akhirnya tuh karena aku pernah ngepost fotonya Din yang dalam kondisi muda itu nggak dikenalin tuh, orang tuh baru tahu juga gitu bahwa iya ya ternyata tuh Din tuh pernah separah itu, semiserable itu. Nah aku mungkin lebih pengen itunya ya, maksudnya dari sisi edukasinya ada, kemudian ya pokoknya pada intinya pengennya bisa bermanfaat aja sih untuk orang yang nonton. Kalau Tika? Ya mungkin harapannya sih musical makin banyak ya di Indonesia. Sekarang lagi on banget loh musical. Tapi kan memang akhirnya ada yang betul-betul bagus kualitasnya, ada juga yang memang dibikinnya
belum bagus ya. Nggak bisa dibilang jelek tapi belum bagus gitu. Pertama sih yang harus diingat mungkin bahwa musical itu kerja tim. Jangan pengen muncul sendiri ya, gitu. ya. Karena kemarin sempat nonton yang aduh ini seharusnya nggak kayak gini gitu. Ya. Sampai pemeran utamanya ketutupan gitu kayaknya aku rada sedih gitu lihatnya. Terus on time kalau latihan, itu dia. jangan males dan jangan bosan. Tahu pasti karena latihannya begitu terus iya, gitu kan. bosan. Satu lagu mungkin akan dilatih berkali-kali gitu. Ribuan Kali tapi nggak berarti jadi asal-asalan gitu. Ya. Harus profesional aja gitu. Bener. Aku nambahin Tika sedikit ya, kalau Mbak nanya tadi, itu tadi di poin disiplin itu bener banget, karena sekarang nih kan musikal lagi banyak banget, terus orang banyak banget yang pengen jadi aktor atau aktris musikal gitu. Tapi siap nggak sama disiplinnya? Karena menurut aku ini salah satu seni pertunjukan yang paling dituntut untuk disiplin, dan bukan hanya disiplin karena takut misalnya sama coachnya atau apa, tapi ya disiplin sama diri sendiri itu yang berat sih. Oke. Di setiap episode Anchor kita selalu meminta narasumber untuk bertanya kepada narasumber berikut. Nah sekarang pertanyaan dari narasumber sebelumnya, kalau lo dilahirin lagi dalam dunia seni lo mau jadi siapa dan kenapa? Ini siapanya harus orang Indonesia atau enggak? Kalau ngandai-ngandai ya. Kalau gua mau jadi Janis Joplin. keren. Kalau gue pengen jadi Meryl Streep. Aku suka banget sama dia. Oh, kenapa? Gak tahu ya, kayak dia tuh auranya kayak di semua ya apapun yang dia perankan gitu, itu kayak believable banget gitu. Kayak kita langsung percaya yang iya ini dia bukan lagi acting lah gitu, mungkin intinya gitu. Kalau Tika Di dunia peran kah atau di dunia peran, di seni aja. Di seni. Ya, mau painter juga gak akan kenapa. Itu ngelukis mah saya juga nggak bisa. Cuman mungkin bukan siapanya ya, tapi pengen jadi apa di dunia seni kalau dilahirkan kembali. Pengen jadi sutradara. Emang nggak pernah punya kesempatan buat jadi sutradara? Selama ini kayaknya belum pernah jadi sutradara sih Mbak Me. Maksudnya selama ini selalu jadi pemain. Iya. Belum pernah di belakang layar. Pengen ngedirect orang gitu Pengen ya. mendirect orang, karena kan kadang-kadang kita juga suka jadi director kalau lagi nonton musical kan. Ih kudunya harusnya gini, kudunya harusnya begini, kudunya begitu. Yang ini tuh harusnya di sini gitu kan. Nah, Iya. pengen punya kesempatan itu gitu. Pengen dilahirkan kembali menjadi seorang sutradara. Siapa sutradara tuh Tatik Maliati ya kalau perempuan mah ya. Tehnia Dinata masih ada orangnya juga. Tehnia film. Kalau panggung kayaknya Bu Mea. Aku belum pernah jadi sutradara. Tuh Bu Mea aja belum pernah jadi sutradara. Kan gue nyari duit unggul. Saksi sutradara perempuan di musical Bu Mea. Fanny ada, Naya ada beberapa, tapi ya baru-baru. Bukan baru lah, artinya masih muda, kita kagak kenal. Fanny aku kenal waktu itu udah pernah jadi narasumber di sini. Yeah. She's good. Dia bagus. Mau jadi sutradara aku. Oke. Balik lagi, kalau di Anchor kalian boleh bertanya satu pertanyaan ke aku. Oke. Kalau dari aku, di antara sekian banyak musikal yang Mbak Mea pernah bikin, kalau boleh ada 13 milih, ada 13 musikal yang Mbak Mea pernah bikin. Kalau boleh milih, Mbak Mea pengen berperan jadi siapa? Di antara semua karakter yang lo bikin, lo tahu itulah semua itu. Mungkin Rajiman. Paling pengen jadi Rajiman karena Rajiman tuh Kak Chandra ya? Iya. Rajiman itu kompleksitasnya, wah, kalau kita baca naskah awalnya ya, sebelum diporak-porandakan oleh Rusmedi Agus, menjadi sesuatu yang sangat baik sebetulnya yang dikerjain sama Mehmet. Itu kompleks banget sih. Bagaimana si tukang pijet tradisional yang udah nggak laku ini ternyata adalah titisan dari Nyi Roro Kidul gitu ya, Ratu Kidul. Itu menurut gue kalau misalnya itu digarap secara serius, tidak secara komedi seperti yang Chandra bawa, itu akan jadi sangat menarik. Sangat menarik dan akan sangat lebih sulit. magis lagi ya? Iya, lebih magis, jauh lebih, lebih magis. Dan I'm not saying apa yang sudah dikerjain sama Chandra sebagai Rajiman itu jelek ya, enggak. Dia punya kekuatan yang lain gitu ya.
karena dia harus memerankan perempuan di situ. Itu mungkin jadi lebih susah. Tapi aku kepingin banget bikin jadi Rajiman. Apa ya? Menurut aku Rajiman itu seperti apa? Aku jadi kepikiran gara-gara ngomong soal Nyi Roro Kidul. Bikin yang horor, Mbak. Horor kan udah. Aku kemarin bikin Perempuan Dalam Remang. Itu horor. Ceritanya si Sita teh jadi setan. Itu tahun lalu ya, Mbak? FMI ya? 2 tahun lalu. Tahun lalu ya? 2 tahun lalu lagi Covid bener. Sorry, 2 tahun lalu, setahun lalu. 2 tahun lalu. Udah pernah. Nah, Tika pertanyaannya apa Kak? Bikin horor yang ada unsur daerahnya gitu, kayak kekuatan kayak Nyi Roro Kidul yang kayak gitu-gitu. Oh, ya bisa. Yang mungkin Urban lebih legend, urban legend ya. Aku pernah ngobrol sama Mbak Mea ya bahwa bikin musical itu tidak menguntungkan. Iya. Nu aya rugi katanya, yang ada rugi. Iya. Tapi kenapa Bu Mea sampai 13 produksi yang dibikin? Padahal udah tau mungkin nggak cuman kita Bu Mea sebagai yang bikin ya. Tapi kan pemain-pemain juga ternyata suka bayarannya kecil gitu. Dan mereka tetap main. Tidak memberikan kurang gitu. Iya. Gitu. Dan Bu Mea juga, kenapa Bu Mea masih kekeh gitu bikin musical gitu. Awalnya sih emang kecemplung sih. Enggak. Buat aku setelah mencoba beberapa outlet, rupanya outlet yang paling pas buat aku adalah musikal. Aku sudah mencoba jadi penyanyi, gagal. Sudah gagal Kik, gue gak berani manggung lagi. Itu namanya gagal. Mencoba film, aku nggak suka sama metodenya. Udah gitu mencoba teater, ya kayaknya ada yang kurang. Ada gitu yang enaknya nyanyi nih gitu kan. Ada scene yang ini enaknya nyanyi. Gitu. Jadi buat aku kalau kita mau berseni itu kan kita pengen ngeluarin apa yang ada di dalam sini ya, ada di dalam sini gitu. Outletnya musikal yang paling membuat aku lega dan keluar juga akhirnya gitu, itu musikal. Jadi memang sangat tidak menguntungkan, tapi tidak rugi loh tidak rugi. Nggak untung aja, nggak gitu. untung aja, nggak ada untungnya sama sekali, sepeser pun juga nggak ada. Tapi balik modal lah gitu dengan karena sponsor, cinta ya. sih sebetulnya ya. Itu mau nggak mau akhirnya kita mengerjakan itu semua karena kita cinta sama proses yang terjadi di musikal. Karena buat gue ya itu tadi mau mengeluarkan sesuatu yang menurut gue penting untuk dikeluarkan. Kalau enggak secara mental aku jadi unstable gitu kira-kira. Nah outletnya itu di musikal yang paling pas buat gue saat ini gitu. Jadi proses yang terjadi di musikal itu sangat membantu untuk keutuhan mental dan kesehatan mental gue gitu. Jadi aku mungkin salah satu eksekutif produser yang terlalu ikut campur kalau kita ngomongin produksi ya, karena di setiap latihan gue ada. Tenang Bu, ada juga yang eksekutif produser yang main juga. Ya, itulah. Aku juga pernah loh Tika ikutan main di produksi sendiri, itu bodoh banget. Gue kayak kesusahan sendiri kayak ada Mas Tresna. Tapi kan itu kan lu kayak bukan, maksudnya ikut main tapi lu lebih kayak jadi simbol gitu sih menurut aku sih. Itu masih nggak apa-apa. Tapi apaan nggak apa-apa. Gue stres banget. Kayak oke, gue mau jadi cahaya. Zen jadi cahaya. Si siapa Diki apa siapa lari ke sana. Ada apa? Jadi ikut worry. Terus cahaya jadi cuhuyu. Udah percaya aja anak-anak akan bisa menghadapi apapun itu. Cerot lari ke sana. Ada apa sih ini? Gak jadi, gak bisa. Jadi memang kalau mau main mendingan diproduksi orang, kalau diproduksi sendiri mendingan jadi eksekutif produser. Gitu. Iya. Aduh, Tika, Kikan, ada satu pertanyaan yang harus aku tanyakan untuk narasumber aku berikutnya. Okay. Nah, silakan. Apa kisah atau satu insiden besar di Indonesia yang harusnya diangkat jadi musikal? Nah itu nggak apa-apa, bagus itu. Sudah dicatat?
Oke. Sesuatu yang berhubungan sama Indonesia banget gitu. Iya yang bisa diangkat sebagai sebagai salah satu cerita musikal. Oke, that's a good one. Oke. Tika, Kikan, terima kasih banyak ya waktunya. Sama-sama. Ternyata kita sudah sampai pertanyaan terakhir tuh. Ternyata. Mudah-mudahan nanti bisa bermain bersama mungkin. Amin. Judulnya apa? Jakarta ya. Ya, cerita tentang Jakarta gitu kan ya, kehidupan Jakarta. Ada yang jadi PSK, ada yang jadi ustad. Aku ustazah abal-abal aja gitu ternyata. Jual agama gitu. Nipu ya. Lihat Masya Allah. Oke, thank you. Thank you, Love you. sama-sama, Mbak Bea. Bye-bye.